Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, semoga Anda semuanya sehat dan diberikan umur panjang oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita akan membahas tentang cairan dan elektrolit tubuh manusia. Tubuh kita ini berisi cairan ya, yang banyak sebenarnya. Jumlahnya diperkirakan rata-rata 60%. eh, Walaupun kita ini banyak cairan, tapi kita tidak seperti mana eh, apa namanya garam di lautan ya. Jadi walaupun kita itu bergaram banyak air misalnya kan, kita tetap manusia, tidak seperti lautan yang bergaram atau air sungai yang banyak airnya. Kenapa? Karena di samping tubuh kita ada cairan, juga terdapat zat-zat organik, misalnya protein, lipid, karbohidrat, asam nukleat. Nah, sementara cairan ini digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan dalam tubuh kita, misalnya dalam hal transport, mengangkut zat-zat, mengangkut hormon-hormon. Jadi tanpa air, tanpa cairan, maka bahan-bahan tersebut tidak bisa dipindahkan dari satu bagian ke bagian yang lain. Kalau di rata-ratakan sesuai dengan berat badan kita ini, manusia mengandung 60% cairan dari total berat badannya. Berarti kalau seseorang dengan berat 100 kilo, maka diperkirakan 60 kilogram adalah cairan, 40 kilogram bukan cairan. Berarti kalau beratnya 50, diperkirakan 30 kilogram adalah cairan, dan diperkirakan 20 kilogram adalah komponen selain cairan. Kemudian selain cairan atau air, terdapat juga elektrolit dalam tubuh kita. Nah, elektrolit terbagi dua, ada anion dan ada kation. Anion itu ion negatif, kation ion positif. Nah, kemudian beberapa mineral ini memiliki fungsi yang khusus ya, maksudnya kation anion punya fungsi yang berbeda-beda. Tentu kalsium lain fungsinya dibandingkan dengan natrium. Demikian juga magnesium dibandingkan dengan kalium. Jadi setiap mineral, setiap elektrolit memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dan ada juga elektrolit yang berperan penting dalam mempertahankan keseimbangan asam basa atau mempertahankan pH cairan dalam tubuh manusia. Nah, berikutnya kompartemen cairan. Nanti kita lihat apa itu kompartemen cairan. Saya sudah sampaikan tadi di awal bahwa tubuh kita mengandung cairan rata-rata 60% dari total berat badannya. Dari 60% cairan tersebut dibagi menjadi dua bagian besar dulu. Yang pertama adalah cairan intrasel. Cairan intrasel yang terletak dalam sel-sel tubuh manusia. Jumlahnya paling banyak yaitu 2/3 atau 40% dari total cairan tubuh kita. Jadi tarikan cairan tubuh 60%. Nah, 2/3-nya atau 40%-nya adalah cairan intrasel. Kemudian 20%-nya adalah cairan ekstrasel. Jadi disingkat CIS dengan CES. Kemudian cairan ekstrasel dibagi menjadi tiga bagian lagi sebenarnya ini. Yang pertama ada cairan plasma. Cairan plasma terdapat dalam pembuluh darah. Jadi darah kan terbagi dua darah, sudah kita bahas minggu lalu atau 3 minggu lalu. Ada komponen darah itu sendiri, eritrosit, leukosit dengan trombosit, dan ada cairan plasma. Nah, plasma termasuk cairan ekstrasel yang pertama.
Yang kedua adalah cairan interstisial atau cairan jaringan yang terletak di luar pembuluh darah dan di luar sel. Itulah cairan jaringan atau cairan interstisial. Dan ketiga ada cairan dalam rongga-rongga khusus yang kita sebut dengan cairan transseluler. Misalnya cairan cerebrospinal, cairan pada otak dan sumsum tulang belakang. Ada cairan sinovial, cairan yang terletak dalam rongga-rongga persendian. Ada aqueous humor, cairan yang terdapat dalam bola mata. Ada cairan serosa, cairan yang terdapat dalam lapisan-lapisan organ tubuh kita, seperti lapisan perikardium pada jantung, lapisan pleura pada paru-paru. Nah, itulah tiga bagian dari cairan ekstrasel. Yang pertama cairan plasma, yang kedua cairan interstisial, dan ketiga cairan transseluler. Nah, sekarang kita lihat air secara konstan bergerak dari satu tempat ke tempat lain dalam tubuh manusia melalui proses filtrasi dan osmosis. Maksudnya air itu atau cairan itu bergerak dari intrasel ke ekstrasel, dari ekstrasel ke interstisial, dari ekstrasel misalnya menuju ke rongga-rongga khusus atau cairan transsel misalnya. Jadi air bergerak secara menetap, secara terus-menerus bergerak dalam tubuh kita ini sepanjang kehidupan kita. Nah, tentunya nanti akan menempati posisi di mana kadar airnya rendah atau kadar zat terlarutnya tinggi. Nah, tempat cairan itu berada disebut dengan kompartemen cairan. Misalnya kompartemen cairan intrasel, kompartemen cairan ekstrasel, kompartemen cairan plasma, kompartemen cairan interstisial, kompartemen cairan transseluler. Nah, kemudian ruangan jantung dan seluruh pembuluh darah juga ini membentuk satu kompartemen dan cairan di dalamnya disebut dengan plasma. Jadi ada kompartemen dalam pembuluh darah, cairan plasma, ada kompartemen cairan interstisial, kompartemen cairan intrasel, kompartemen cairan transseluler, dan kompartemen cairan interstisial. Nah, itulah kompartemen cairan. Nah, gambar ini bisa kita perhatikan sama-sama yang warnanya apa ini ya? Merah ya. Ya, atau pink. Nah, ini gambar dari kapiler pembuluh darah. Nah, dalam kapiler ini terdapat cairan plasma yang merupakan cairan ekstrasel. Kemudian di limpa juga, pembuluh limpa. Ya, juga limfe, pembuluh limfe juga mengandung cairan. Namanya cairan limfe. Juga bagian dari cairan ekstrasel. Nah, ini gambar sel, ini gambar sel. Gambar sel ini pun mengandung cairan, namanya cairan intrasel. Jadi cairan intrasel terletak dalam sel. Selain cairan intrasel adalah cairan ekstrasel. Ada cairan interstisial terletak di luar pembuluh darah ini dan di luar sel. Itulah interstisial. Ada cairan plasma dan cairan limfe terletak pada pembuluh darah dan pembuluh limfe. Itu pun bagian dari cairan ekstrasel. Dan ada cairan pada rongga khusus, misalnya rongga mata, dalam bola mata, kemudian di rongga otak, yaitu cairan otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian ada pada rongga sendi, cairan sinovial, cairan sendi. Bapak, mohon Ya, maaf. Teman-teman saya tidak bisa masuk Zoom lain. kenapa ya?
Oh, tunggu, saya add. Bapak belum izinkan. Ya, saya add dulu. Ya, silakan bergabung, sudah di add itu. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Kelihatan ini? Kelihatan ya? Slide-nya kelihatan? Iya Iya, Pak, Pak. kelihatan. Oke. Nah, lewat proses filtrasi, beberapa plasma atau cairan plasma didorong keluar kapiler, berarti menuju kepada kompartemen lain. Tadi kan dalam kompartemen pembuluh darah cairan plasmanya, kemudian difiltrasi ya, didorong keluar dari kapiler pembuluh darah. Nah, tentu akan menuju kepada kompartemen lain yang disebut dengan jaringan cairan atau cairan interstisial atau cairan jaringan atau cairan interstisial. Nah, kemudian ketika cairan jaringan ini atau cairan interstisial masuk ke sel melalui proses osmosis, kemudian akan berpindah lagi kepada kompartemen lain. Nah, namanya kompartemen cairan intrasel. Nah, bila cairan jaringan masuk kepada kapiler limpa, maka dia berpindah kepada kompartemen yang lain lagi, namanya kompartemen cairan limfe. Nah, kalau kita kembali kepada gambar, ya, ini kapiler pembuluh darah, satu kompartemen, satu tempat. Ini kapiler limfe, satu tempat juga. Dan ini sel, satu tempat juga. Kemudian di luar sel, ini semua ini di luar sel, di luar kapiler pembuluh darah, dan di luar kapiler limfe merupakan satu tempat juga. Nah, satu tempat kita sebut dengan kompartemen cairan. Jadi dia berpindah. Ini anak panah. Anak panah ini adalah perpindahan cairan jaringan menuju kepada sel, maka menjadi cairan intrasel. Atau cairan intrasel berpindah ke keluar sini menjadi cairan jaringan. Kemudian cairan jaringan masuk ke pembuluh limfe menjadi cairan limfe. Kemudian cairan jaringan masuk ke pembuluh darah menjadi plasma. Kemudian plasma menuju ke luar pembuluh darah, namanya cairan jaringan atau cairan interstisial. Jadi seperti itu perpindahan hari ke hari cairan dalam tubuh kita ini. Sepanjang kehidupan kita. Berikutnya selain filtrasi, tentu ada osmosis dan difusi. Filtrasi kan penyaringan tadi ya, penyaringan. Nah, osmosis proses di mana air bergerak dari satu kompartemen ke kompartemen yang lain. Kayak tadi itu kan, dari cairan intrasel ke cairan jaringan. Dari cairan jaringan menuju ke pembuluh darah. Dari cairan jaringan menuju ke pembuluh limfe. Nah, itulah namanya osmosis, pergerakan air. Adapun difusi, pergerakan air melalui membran semipermeabel dari area dengan konsentrasi tinggi ke area konsentrasi rendah. Atau air akan berdifusi ke area dengan konsentrasi zat terlarut yang tinggi. Atau istilah lain, difusi ini sebenarnya kalau osmosis diperuntukkan untuk pergerakan air. Kalau difusi diperuntukkan untuk pergerakan zat-zat terlarut. Ya, misalnya pergerakan natrium, pergerakan kalium, dan seterusnya. Jadi perpindahan zat atau molekul dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Itulah difusi. Kebalikan difusi ada transport aktif. Perpindahan zat atau molekul dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Kalau difusi tanpa butuh ATP atau energi. Tapi kalau transfer aktif, dia butuh ATP atau energi. Kenapa transfer aktif butuh ATP atau energi? Karena transfer aktif berpindahnya zat atau molekul dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Nanti kita bahas nanti bagaimana perpindahan natrium atau ion natrium dari luar
ke dalam sel dan dari dalam sel keluar sel. Nah, berikutnya homeostasis cairan. Adanya konsentrasi elektrolit dalam berbagai kompartemen air menentukan bagaimana osmosis terjadi. Oleh karena itu, jika air seimbang pada seluruh kompartemen, maka elektrolit juga akan seimbang. Seimbangnya air dan elektrolit antar kompartemen atau antar tempat itu disebut dengan homeostasis cairan. Jadi kita ini atau tubuh kita senantiasa dalam keadaan homeostasis, dalam keadaan konstan, dalam keadaan menetap. Baik itu kadar airnya maupun kadar elektrolitnya di setiap kompartemen cairan tubuh kita. Nah, kapan homeostasis itu berubah? Apakah meningkat dari nilai normal atau menurun dari nilai normal, maka homeostasis akan terganggu. Gangguan sedang kita bisa sakit. Gangguan berat bisa menyebabkan penyakit yang parah dan bisa menyebabkan kematian. Itulah homeostasis cairan dalam tubuh kita, dipelihara dalam keadaan seimbang dari satu bagian ke bagian yang lain atau dari satu kompartemen cairan dengan kompartemen cairan yang lain. Berikutnya kita lihat input, masukan dan output keluaran cairan tubuh. Nah, masukannya atau inputnya ada 3. Ada input cairan lewat minuman yang kita minum sehari, rata-rata 1,6 liter atau 1.600 ml. Kemudian ada masukan cairan lewat makanan, 700 ml per hari. Dan ada air yang dihasilkan dari metabolisme tubuh kita, 200 ml per hari. Kemudian keluaran atau output. Yang pertama urin. Kita berkemih setiap hari itu atau 24 jam lebih kurang 1,5 liter atau 1.500 ml. Berkeringat 500 ml. Uap air lewat pernapasan ataupun kulit yang kita tidak rasakan 300 ml dan lewat feses 200 ml. Sehingga antara input dan output harus sama. Ada keseimbangan. Kalau kita total input 1,6 ditambah dengan 0,9 berarti 2,5 liter. Nah, input cairan sehari 2,5 liter, maka output juga 2,5 liter. Kalau kita jumlahkan, kita kurangi semuanya, hasilnya 0. Berarti tidak ada tertinggalnya cairan dalam tubuh kita. Nah, yang masalah misalnya kalau masukannya misalnya 2,5 liter, masukannya ya, inputnya. Keluarannya 2,4 liter. Berarti ada sisa 100 ml dalam tubuh kita. Kalau setiap hari seperti itu, nah, lama-lama akan terjadi pembengkakan. Nah, biasa ini pada orang-orang yang mengalami gagal ginjal. Gagal ginjal tidak bisa mengeluarkan cairan tubuh manusia sehingga akan menumpuk dalam tubuhnya. Efeknya bisa menjadi bengkak. Bengkak di ekstremitas atau alat gerak, di kaki bengkak, di tangan bengkak, di mata bengkak. Atau kebalikannya, masukannya misalnya 2,5 liter, tapi keluarannya atau outputnya 2,7 liter. Nah, manusia akan kekurangan cairan atau dehidrasi. Jadi ada namanya kelebihan cairan, ada juga namanya kekurangan cairan. Kelebihan menyebabkan bengkak, kekurangan cairan menyebabkan dehidrasi. Tapi selagi ginjal kita sehat, normal, maka tidak akan terjadi kelebihan cairan dalam tubuh kita. Semua akan dijadikan 0. Pengurangan kedua
bagian ini ya, antara input dengan output. Nah, apa yang mengatur input dan output cairan tubuh kita itu? Yang pertama ada hipotalamus. Jadi organ yang terdapat dalam otak kita, hipotalamus. Nah, fungsinya mendeteksi perubahan kekentalan atau osmolaritas cairan tubuh. Dia deteksi. Nah, kalau misalnya kita dehidrasi, kekurangan cairan, maka hipotalamus akan mendeteksi perubahan itu. Sehingga nanti kita akan timbul rasa haus. Ya, rasa kering di tenggorokan, kita akan minum. Jadi haus menunjukkan bahwa orang tersebut dalam keadaan kekurangan cairan atau dehidrasi. Nah, kalau dengan minum tidak teratasi, maka akan ada sekresi ADH, sekresi anti diuretik hormon oleh hipotalamus yang disimpan pada hipofise posterior. Nah, ini dikeluarkan ADH. Untuk apa? Untuk mencukupi atau untuk meningkatkan volume cairan tubuh manusia. Di antara efeknya itu meningkatkan sekresi hormon aldosteron sehingga meningkat penyerapan air di tubulus ginjal. Kalau air diserap oleh tubulus ginjal, maka air juga, kalau natrium diserap oleh tubulus ginjal, natrium diserap, maka air juga akan terserap atau tereabsorpsi bersamanya. Nah, sehingga akan meningkatkan volume darah atau volume cairan tubuh kita. Kemudian yang kedua ada hormon aldosteron. Ini hormon yang terdapat pada medula ginjal. Nah, tepatnya pada korteks adrenal. Jadi terdapat pada korteks adrenal di kelenjar adrenal. Nah, jadi aldosteron itu hormon kelenjar adrenal, tepatnya pada korteks adrenal. Maka efeknya meningkatkan penyerapan kembali natrium oleh tubulus ginjal dan penyerapan air dari filtrasi glomerulus sehingga nanti akan meningkatkan volume darah dan volume cairan tubuh. Atau kapan aldosteron dikeluarkan? Dilepaskan ketika kadar natrium dalam darah menurun. Ada namanya mekanisme khusus, mekanisme renin-angiotensin yang diperankan oleh ginjal, kemudian ada juga hormon ACE, angiotensin converting enzyme, yang tujuannya untuk meningkatkan tekanan darah atau meningkatkan volume darah. Kemudian hormon yang berikutnya adalah hormon ANP, atrial natriuretic peptida. Nah, ini hormon yang dikeluarkan oleh atrium jantung. Kapan dikeluarkan? Ketika volume darah atau tekanan darah meningkat. Jadi kalau ada kelebihan volume darah atau peningkatan volume darah atau ada peningkatan tekanan darah, maka ANP ini akan disekresikan oleh atrium jantung. Nah, efeknya menurunkan penyerapan kembali natrium di ginjal. Berarti kalau natrium menurun penyerapannya, maka natrium akan dikeluarkan melalui urin. Nah, natrium keluar, maka keluar juga urin yang banyak. Sehingga akan menurunkan volume darah dan menurunkan tekanan darah ke normal. Jadi fungsi ANP ini kebalikan dari fungsi hormon aldosteron. Kemudian kalau ANP dilepaskan, maka ADH akan dikurangi. Karena ADH kan efeknya ini menahan air dia, ADH ini, menahan air. Sementara bagaimana air mau ditahan? Sementara tubuh kita kelebihan cairan. Maka kalau ANP disekresi akibat peningkatan volume atau tekanan darah, maka sekresi ADH akan dikurangi atau ditekan. Sehingga nanti keluaran urin atau kita akan berkemih lebih banyak dan akan mengembalikan kekentalan darah ke nilai normal. Baik. Berikutnya elektrolit.
tadi sudah tentang cairan ya. Ada cairan intrasel, cairan ekstrasel. Nah, terbagi menjadi tiga, cairan plasma, cairan interstisial, dan cairan transseluler. Sekarang kita lihat elektrolit. Apa itu elektrolit? Yaitu zat kimia yang larut dalam air dan terpisah atau mengalami disosiasi menjadi ion positif dan ion negatif. Itulah elektrolit. Nah, paling banyak adalah garam anorganik. Misalnya natrium ya. Ada juga asam, ada juga basa yang ditemukan pada seluruh cairan tubuh kita. Kemudian paling banyak campuran organik adalah non-elektrolit yang tidak mengalami ionisasi ketika dalam larutan. Misalnya gula, glukosa. Glukosa itu kan tidak bisa dia berpisah ya, menjadi kation dan anion. Nah, itu namanya zat organik non-elektrolit. Ya. Kemudian beberapa protein membentuk ikatan ion dan ketika dalam larutan berdisosiasi menjadi ion-ion. Nah, tadi glukosa tidak bisa mengalami ionisasi menjadi ion positif dan ion negatif. Tetapi ada beberapa protein ketika dalam larutan ikatan ionnya akan putus sehingga menjadi ion-ion. Nah, ini contohnya ion positif disebut dengan kation, misalnya natrium, nama lainnya sodium ya, kalium, potasium, kemudian kalsium, magnesium, ferum, kemudian hidrogen. Ini contoh ion positif. Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Fe2+, dan H+. Kemudian contoh ion negatif atau anion. Ada Cl-, klorida. Ada HCO3-, bikarbonat. Ada SO4,2-, sulfat. Ada HPO4,2-, fosfat. Dan ada juga anion protein. Nah, apa fungsi elektrolit? Fungsinya membantu menciptakan osmolaritas cairan tubuh dan membantu mengatur osmosis air antar kompartemen. Jadi, itulah fungsi dari elektrolit. Jadi juga mengatur perpindahan air ya dari satu kompartemen ke kompartemen yang lain. Kemudian beberapa elektrolit dilibatkan dalam mekanisme pengaturan asam basa, misalnya hidrogen, atau merupakan bagian dari komponen jaringan struktural atau bagian dari enzim, misalnya magnesium. Ada juga misalnya fosfat dalam bentuk fosfolipid terletak dalam membran sel. Nah, ini perbandingan ya, perbandingan kation anion pada masing-masing bagian. Contoh dalam plasma. Natriumnya sangat tinggi ya, 142. Di interstisial 145. Tapi di intrasel natrium itu rendah. Kalium di plasma 4, interstisial 4, tapi dalam sel tinggi. Sehingga natrium itu kation ekstrasel, sedangkan kalium kation intrasel. Demikian juga kalsium. Kalsium di ekstrasel tinggi. Di plasma 5, interstisial 3. Di intrasel cuma 1 mili ekivalen per kilogram H2O atau kilogram air. Magnesium. Magnesium dalam sel tinggi 40. Di ekstrasel, baik di plasma ataupun interstisial hanya 2. Nah, oleh karena itu, cairan kation ekstrasel lebih tinggi dibandingkan dengan kation intrasel. Nah, anion klorida sangat tinggi di ekstrasel. 103, 117, intrasel hanya 3. Bikarbonat juga begitu, di ekstrasel tinggi, 25 dengan 28. Intrasel hanya 7. Protein ya, di ekstrasel rendah, intrasel tinggi 45. Kemudian anion lain di intrasel sangat tinggi.
dibandingkan dengan ekstrasel. Ya, sekarang bagaimana input, output, dan pengaturan elektrolit? Elektrolit adalah bagian dari makanan dan hidangan yang kita makan. Diserap oleh pencernaan ke dalam darah dan menjadi bagian cairan tubuh. Nah, tentu hormon aldosteron yang tadi kita jelaskan di depan berperan dalam meningkatkan penyerapan kembali natrium dan pengeluaran kalium oleh ginjal. Jadi ini mekanisme aldosteron dalam mengatur elektrolit, meningkatkan penyerapan kembali natrium dan pengeluaran kalium. Kemudian ANP. ANP kebalikannya, meningkatkan pengeluaran natrium dan menurunkan kadar natrium dalam darah. Ada juga hormon paratiroid yang dikeluarkan oleh kelenjar paratiroid. Ada juga hormon kalsitonin yang dikeluarkan oleh kelenjar tiroid. Nah, fungsinya juga berbeda atau bertolak belakang atau berkebalikan. Hormon paratiroid meningkatkan penyerapan kembali kalsium dan fosfat dari tulang dan meningkatkan penyerapannya dari makanan di usus halus yang membutuhkan bantuan vitamin D. Sementara kalsitonin meningkatkan pemindahan kembali kalsium dan fosfat dari darah untuk disimpan di tulang dalam rangka membentuk matriks atau bahan dasar pembentukan tulang. Jadi kalau hormon paratiroid itu dia akan menurunkan atau meningkatkan, dia akan meningkatkan penyerapan kembali kalsium dan fosfat dari tulang. Berarti dia menurunkan kadar kalsium fosfat di tulang. Kenapa? Karena darah kita kekurangan kalsium misalnya atau fosfat, maka paratiroid hormon akan disekresikan untuk menyerap kembali kalsium dari tulang. Kemudian di pencernaan dia akan meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfat dari makanan yang kita makan dengan bantuan vitamin D. Nah, sementara kalsitonin itu kalau meningkat kadar kalsium atau fosfat dalam darah, maka dia akan merangsang pemindahannya menuju ke tulang, menjadi bahan dasar pembentuk tulang. Kemudian elektrolit juga dikeluarkan dari urin, keringat, dan feses. Urin yang mengandung elektrolit tidak diserap kembali oleh tubuh ginjal, atau yang utama adalah ion natrium. Kemudian elektrolit paling banyak dalam keringat adalah ion natrium dan kalsium. Kemudian ditemukan juga dalam feses, dalam kotoran kita yang kita keluarkan setiap hari. Jadi feses itu mengandung natrium dan klorida. Demikian juga keringat kita mengandung natrium dan klorida, Na+ dan Cl-. Sehingga kita rasa-rasa, kita coba ya di lidah, terasa seperti asin-asin kan? Kenapa? Karena mengandung natrium. Ya, saya kira itu tentang cairan dan elektrolit tubuh manusia. Mudah-mudahan jelas ya. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Ada pertanyaan? Silakan.